Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Nah, pada hari-hari ini ada satu informasi yang sangat menarik, yaitu tentang abolisi dan amnesti. Abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong dan juga amnesti yang diberikan pada Hasto Kristianto. Ya, nah ini menarik ya tentang abolisi dan amnesti ini, tentunya apa perbedaannya dan apa yang dimaksud dengan abolisi dan amnesti ini. Nah, yang menarik dari kedua hal ini adalah yaitu kenapa untuk Tom Lembong disebut dengan abolisi dan kenapa untuk Hasto justru diberikan amnesti. Kenapa tidak dua-duanya saja eh, diberikan abolisi atau diberikan amnesti. Nah, untuk itu, sebelum sahabat curhat hukum mengikuti selanjutnya, mohon kesediaan untuk subscribe, share, like di bawah ini. Terima kasih. Ya. Sahabat curhat hukum, kalau kita bicara tentang abolisi dan amnesti, maka yang menjadi rujukan adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita dapat temukan ketentuan tentang apa itu gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Di sana disebutkan bahwa presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya. Lalu di ayat 2-nya, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan perubahan pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan perubahan pertama dari UUD 45, maka amnesti dan abolisi yaitu dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sahabat curhat hukum, ketentuan lanjutan mengenai amnesti dan abolisi dapat kita temukan pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Ya. Di dalam ketentuan tersebut ya, disebutkan ya, bahwa ya, yang dimaksud ya ini tentang abolisi bahwa dalam pasal 1 disebutkan bahwa presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Nah, di sini ada kata-kata mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, sebagaimana tadi saya sampaikan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 perubahan pertama, ya, untuk memberikan amnesti dan abolisi ini, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Ya. Itu pasal satunya. Di pasal 2-nya adalah amnesti dan abolisi kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember tahun 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dalam kurung Yogyakarta dan Kerajaan Belanda. Jadi amnesti dan abolisi ini diberikan kepada dua subjek ya. Yang pertama adalah diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, ya, siapapun dia. Dan yang kedua dalam pasal 2, amnesti dan abolisi ini diberikan kepada orang yang sebelum tanggal 27 Desember tahun 49 melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara pemerintah RI yang di Jogja dan kerajaan Belanda. Nah, ini ya pengertian dari abolisi dan amnesti. Lalu di dalam pasal 4-nya juga disebutkan bahwa dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 tadi itu dihapuskan. Yang berikutnya adalah dengan pemberian abolisi,
maka penuntutan terhadap orang yang termasuk dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan. Nah, ya, jadi perbedaannya antara amnesti dan abolisi adalah eh, dengan pemberian amnesti, maka semua akibat hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan pidana itu dihapuskan. Dengan kata lain, sudah divonis ya, tetapi dia tidak menjalankan hukumannya ya. Sedangkan pada abolisi ya, dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana ditiadakan. Jadi tidak dilakukan penuntutan sehingga tidak ada vonis untuk itu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan Tom Lembong dan Hasto adalah kenapa Tom Lembong diberikan abolisi? Karena pada saat ini atau sampai dengan saat abolisi diberikan oleh presiden, perkara Tom Lembong itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau belum ingkrah ya. Tom Lembong divonis kalau tidak salah 4,5 tahun. Nah, begitu vonis dibacakan, ya tidak lama kemudian masih dalam kurun waktu banding, Tom Lembong mengajukan banding sehingga putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Presiden memberikan abolisi, yaitu supaya penuntutannya dihapuskan atau ditiadakan. Ya. Sedangkan pada Hasto, ya, Hasto divonis 3,5 tahun, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025. Namun sampai dengan kemarin tanggal 31 Juli, itu kalau tidak salah sudah menginjak hari ke-6 atau yang ke-7 ya, tidak ada tanda-tanda atau belum ada informasi bahwa jaksa maupun Hasto mengajukan banding. Sehingga mungkin ini pertimbangan dari Presiden, kenapa untuk Hasto diberikan amnesti. Karena ada potensi memang terhadap putusan Hasto ini akan berkekuatan hukum tetap ya. Ini dugaan saja ya, sahabat curhat hukum. Nah, yang penting adalah bahwa perbedaan antara abolisi dengan amnesti adalah untuk amnesti itu seseorang dihapuskan atau ditiadakan hukumannya, sedangkan abolisi ditiadakan penuntutannya ya. Ya, semoga sahabat Turkot Hukum dapat memahami perbedaan-perbedaan antara amnesti dan abolisi ini. Dan salah satu contohnya yang dapat dilihat di sini adalah Kepres tentang amnesti. Di sini dapat dilihat pada diktum kedua ya. Di situ disebutkan dengan pemberian amnesti ini maka semua akibat hukum pidana terhadap keempat terpidana tersebut pada diktum pertama keputusan presiden ini dihapuskan. Ya, jadi jelas diberikan terhadap terpidana ya, dan uh, akibat hukum pidananya itu dihapuskan sehingga para terpidana ini tidak perlu menjalani hukuman pidananya. Sedangkan kalau kita lihat pada abolisi ya, pada abolisi di sini kelihatan di dalam diktum selanjutnya adalah ya, dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan ya, terhadap tersangka yang namanya tersebut pada diktum pertama ditiadakan. Jadi jelas di sini pada abolisi yang ditiadakan adalah penuntutannya. Ya. Nah, sahabat curhat hukum, demikian saja uraian singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.